Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara, mungkin kita pernah mendengar orang berkata bahwa bagi Anda enak saja bicara karena Anda tidak merasakan seperti apa yang sedang saya rasakan. Bagi Bapak enak saja Bapak memberikan nasihat supaya saya sabar, supaya saya bertahan menghadapi situasi ini. Tapi kan Bapak tidak mengalami seperti yang saya alami. Coba kalau Bapak berada di posisi saya. Coba kalau Bapak juga mengalami hal yang sama. Belum tentu Pak Anda mampu menghadapinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal ini bisa saja terjadi manakala orang mengalami tekanan, masalah, dan kesulitan dalam hidupnya yang begitu berat, sehingga kemudian fokus kehidupannya pada dirinya sendiri, pada masalah dan kesulitannya, sehingga dia merasakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti, yang mau peduli dan memahami apa yang sementara dirasakan, apa yang sementara dipergumulkan dan dihadapi dalam kehidupannya. Sehingga hal itu kalau dibiarkan terus-menerus akan membuat kehidupan kita kemudian menjauh dari Tuhan, dan kemudian makin depresi dan bisa mengalami tekanan hidup yang sungguh berat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengalami tekanan dalam kehidupan itu sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi hidup di dalam tekanan itu adalah keputusan kita. Sebab itu pilihlah pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Namun hari ini saudara dikasih Tuhan, saya menyampaikan kabar baik bagi saudara dan saya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa ketika Anda mengalami masalah, pergumulan, tekanan dalam hidup yang mungkin Anda merasa sangat berat, sudah tidak mampu menghadapinya, kesabaran saya sudah habis, kekuatan saya sudah habis. Namun saudara dikasih Tuhan, jangan berkecil hati. Sadarilah bahwa ada satu pribadi yang begitu memahami, mengerti, dan dia juga mempeduli akan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, imam besar kita, dia juga pernah merasakan hal yang sama dalam hidup kita. Itu sebabnya dia sangat mengerti bagaimana rasanya mengalami dikhianati, bagaimana rasanya mengalami penolakan, bagaimana rasanya dikecewakan, bagaimana rasanya kemudian mengalami hinaan, cemoohan, dibully dan sebagainya. Semuanya pernah dialami Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Dia pernah merasakan semuanya itu. Tapi bukan hanya berhenti di situ saja, tapi Tuhan menawarkan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian, kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya Anda dan saya kita bisa menerima rahmat daripada Tuhan, untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan tepat pada waktunya. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, apapun hari ini kesulitan, tantangan yang sementara kita hadapi, tapi jangan hilang pengharapan, jangan hilang semangat, karena kita sadari bahwa Tuhan Yesus Kristus, imam besar kita, mengasihi saudara dan saya. Dia mau peduli, dia mau mengerti, dia mau memahami apa yang sementara kita rasakan dan hadapi. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia juga mau menolong saudara dan saya. Tuhan kiranya terus menyertai dan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan menikmati hidup yang Tuhan beri dalam hidup kita dengan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus